Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Ajis. Baik, Pak Tahir sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita makan siang dulu, Pak. Saya sedang tidak mood, Pak, makan, Pak Ajis. Lah, kenapa Pak? Pantas saya perhatikan dari tadi pagi, Pak Tahir terlihat murung. Pak Tahir boleh loh cerita ke saya jika Pak Tahir berkenan. Iya nih, Pak. Kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Hmm. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Pak? Yang mengganggu mood Bapak Tahir itu apa? Jadi tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke kepala sekolah, Pak. Oh, begitu. Jadi Bapak merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya bisa mengerti kok perasaan Bapak. Iyalah, Pak Jis. Jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan. Sumber pembelajarannya terbatas dan lagi kalau hanya buku, para siswa sudah bisa membacanya sendiri di rumah. Saya setuju Pak, jika memang harus kreatif, memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi ini kita Pak? Ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan unek saya. Dan tentunya saya berharap pada solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya Pak. Waktu dulu supervisi itu, apakah Bapak sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, malah tersinggung. Terus lapor ke kepala sekolah, begitu. Oh, kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lainnya ya? Sewaktu ditegur tadi saya memang agak ngotot, Pak Jis, karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya. Gaya mengajar Bapak yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi, Pak. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, terjadi miskomunikasi karena Bapak menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Bapak, jika Bapak menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga? Saya pikir begitu, Pak Jis. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon, Pak. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya. Selain itu, apa lagi yang sudah Bapak lakukan? Saya terpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya, Pak. Hanya saja saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak jelaskan? Menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan minta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta kepala sekolah saya dengan pengawas agar saya bisa minta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Menurut Bapak, Bapak harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Bapak maksud. Iya, Pak, agar kepala sekolah dan pengawas tidak membantah atau menyinggung. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas pembelajaran saya.
Saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak terdistruksi. Wah, itu baik sekali Pak. Inisiatif Bapak untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Bapak untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana Bapak, misalnya pengawas masih marah dan tidak mau menemui Bapak. Oh iya, saya akan memberi waktu sampai semua people down dulu Pak. Karena tidak baik juga akan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Tapi tentu tidak terlalu lama. Saya takut masalahnya malah jadi berlarut-larut. Saya pikir Pak Aldi bisa membantu saya, mengingat perannya sebagai wakil kepala sekolah dan humas di sekolah. Juga kedekatannya secara personal dengan pengawas. Saya yakin Pak Aldi bisa menengahi dan membantu penyelesaian masalah ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik, Pak. Selamat, karena Pak Tahir telah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Bapak akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi. Tentu Pak, segera saya laksanakan karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang Bapak telah plong karena sudah bercerita. Masih ada yang bisa saya bantu, Pak? Sudah Pak Ajis, saya lega. Saya minta Bapak untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya. Alhamdulillah, baik, Pak. Terima kasih Pak Ajis. Sama-sama, Pak Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahir. Bagaimana kabar Pak Ajis hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak Tahir. Tadi Pak Ajis, saya mau ngajak ngobrol nih. Iya, Pak. Saya butuh teman untuk bercerita, Pak. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama. Lah ya Pak, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ngomong-ngomong, nih Pak Ajis, apa yang mau Pak Ajis bicarakan siang ini? Jadi begini, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Tahir tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi bilangan cacah. Saya merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali, Pak, dalam memahami materi pelajaran bilangan cacah. Oh, jadi Pak Ajis saat ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi bilangan caca pada murid di kelas 5 Pak Ajis, begitu ya? Iya, Pak, karena waktu kita ngobrolin, iya, Pak, karena rasanya kok sulit sekali, Pak, mengajarkan bilangan cacah ini. Oke Pak Ajis, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Ajis ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita ini, Pak? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Tahir, saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Ajis ya supaya murid-murid Pak Ajis itu bisa memahami materi bilangan cacah ini? Ya Pak Tahir, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang bilangan cacah. Saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang bilangan cacah, saya menanyakan kepada anak apakah sudah paham atau belum tentang bilangan cacah, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan tugas, saya koreksi nilainya sangat rendah, Pak. Padahal saya juga sudah memberi banyak contoh-contoh tentang mengerjakan bilangan cacah, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya. Baik Pak Ajis, menurut Pak Ajis, anak-anak yang memahami bilangan cacah itu yang seperti apa sih Pak Ajis? Menurut saya, anak-anak yang memahami bilangan cacah itu anak yang dapat mengerjakan operasi hitung bilangan sebagai hasil jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dengan tepat.
Oke, jadi anak-anak paham membaca lambang bilangan caca, mengurutkan bilangan caca, dan mengenal nilai tempat bilangan bulat sampai 10.000. Hasil akhirnya benar begitu ya idealnya? Iya, begitu idealnya, Pak. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin itu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Pak Ajis nih, anak-anak di kelas Pak Ajis berada di level berapa? Kalau yang saya amati beragam, Pak. Murid-murid saya di kelas 5 ini memahami bilangan caca, ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana mengerjakan operasi hitung bilangan caca. Lalu ada yang di level 5, Pak, menurut saya, yang bisa menghitung jumlah bilangan caca. Dan dalam perkalian atau pembagian, masih ada yang salah. Jadi kalau dirata-ratakan, menurut saya, Pak, itu semuanya ada di poin 5 idealnya. Oke, menurut Pak Ajis, murid Pak Ajis berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Pak Ajis? Bisa, Pak Taher, dengan hasil akhir dalam mengerjakan operasi hitung bilangan sebagai hasil jumlah atau hasil bagi dengan tepat, mereka bisa berada di level 10. Oke, menurut Pak Ajis apa yang bisa Pak Ajis lakukan untuk membantu murid Pak Ajis berada di dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih, Pak Taher. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi bilangan caca ini? Saya ada beberapa ide sih, Pak Taher. Jadi begini, saat saya mengajar kemarin, saya menggunakan metode ceramah, menulis contoh, mengerjakan operasi hitung sebagai hasil jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi. Lalu murid-murid saya itu, saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 5 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media yang konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan dalam menjelaskannya. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saja saya tayangkan video-video pembelajaran yang menjelaskan tentang operasi hitung bilangan caca. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan dan pembagian. Bisa menggunakan batu-batu kecil atau biji-bijian yang langsung dihitung oleh murid. Wah, ini apa itu Pak Ajis? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Ajis ini? Ukuran keberhasilan dari rencana ini, murid-murid akan mengerjakan operasi hitung bilangan sebagai hasil jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dengan benar. Baik Pak Ajis. Menurut Pak Ajis, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Ajis terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Pak, untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan seperti mendownload video-video yang berhubungan dengan materi bilangan caca, menyiapkan batu-batu kecil atau biji-bijian untuk mereka gunakan dalam mengerjakan operasi hitung bilangan caca. Menurut Pak Ajis, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu? Karena pelajaran matematika itu masih ada 3 hari lagi, Pak. Jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang, Pak. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan video-videonya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya, Pak. Baik, kira-kira kapan nih Pak Ajis mau menerapkannya di kelas? Saya akan laksanakan ini, Pak, hari Senin depan, Pak. Baiklah Pak Ajis, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Pak Ajis dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita ini? Tadi kan awalnya saya bingung, Pak, tentang masalah murid-murid saya ini yang tidak paham tentang operasi hitung bilangan caca. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan persiapkan untuk pembelajaran bilangan caca di kelas. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Wah, keren nih Pak Ajis. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depannya Pak Ajis. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar pekerjaan di kelas Pak Ajis. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya Pak.
Boleh Pak, baik Pak Tahir. Terima kasih Pak Ajis. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Terima kasih banyak Pak Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.